seorang pemimpin perempuan di wilayah Bulo-Bulo Telu Limpoe Sinjai yang hidupnya enggan berafiliasi dengan Belanda. Icela bilang, walaupun Bulo-Bulo dalam keadaan genting sebab Belanda telah datang dengan persenjataan yang kuat, sejengkal pun tanah di bumi Telu Limpoe tidak akan dilepaskan kepada siapapun sebelum melangkahi mayatku. Belanda datang untuk memperbaharui perjanjian Bongaya pada tahun 1824 dan ia telah mempersiapkan ekspedisi militer untuk memerangi siapa saja bendera kerajaan yang enggan berkibar bersama-sama dengan bendera Belanda. Di awal tahun 1825, berangkatlah 7 kapal perang Belanda untuk menyerang Telu Limpoe. 5 kapal perang pengangkut pasukan yang ditaksir mengangkut 2.200 serdadu keturunan Eropa dan Hulkorvos sebanyak 1.800 serdadu dari Madura dan Surabaya di bawah komando Mayor Jenderal J.J. van Gen. Setelah tersiar kabar bahwa Belanda hendak menyerang Bulo-Bulo, maka Raja Bulo-Bulo Icela memanggil Sulewatang Bulo-Bulo, Lainro Deng Matiro bersama panglima perang lainnya seperti Tolere Pasandrena, Kampala Tondong, La Sulape Deng Sisila Arung Lamati, Lamaka Roda Baso Kalaka, panglima perang Telu Limpoe, Isanggira Deng Mengesa Sulewatang Lamati, dan Lepataro Deng Pacida Sulewatang Terasa Dang Manimpahoi. Setelah itu Baso Kalaka lalu menghubungi Lama Kuseng Deng Pawinro Pasandre Awang Tangka, Lama Pakali Peta Tulolo Datu Tungketna Bulu Tanah, Lamanda Sini Sulewatang Petimpeng yang kelak dalam pertempuran Manggarobombang menjadi pemimpin perang Telu Limpoe. Ada pula bantuan dari Raja Bone mengirimkan tambahan bantuan 6 buah meriam dan sejumlah tentara di bawah pimpinan Leperpap Peta Parate dan Lepatepo Peta Lau. Menurut Jenderal van Gen, berdasarkan data intelijen yang masuk, perkiraan pasukan Telu Limpoe berkisar 14.000 orang bersenjata dan sebagian besarnya adalah pasukan berkuda, mengambil posisi mulai dari Lapa, Biringere, Batu Lapa sampai ke Loling ujung selatan garis pertahanan Telu Limpoe dengan truk valbasis di perbukitan di belakang garis pertahanan. Setelah para pasukan tiba di ibu kota kerajaan Bulo-Bulo, dikisahkan dengan hiperbolik bahwa hari itu seakan-akan kerajaan Bulo-Bulo hendak runtuh dipijak kaki para pemberani yang jumlahnya belasan ribu orang. Ketika matahari sebentar lagi akan terbenam di pertengahan Maret 1825, Raja Bulo-Bulo mempersilahkan para pemberani masuk istana. Para pemimpin pasukan mengucapkan ikrar-ikrar keberanian. Berkatalah Icela Tadang Pelie Arung Bulo-Bulo, sejengkal pun tanah di Telu Limpoe tidak akan dilepaskan kepada siapapun sebelum melangkahi mayatku. Bagaimana pendapat kalian, wahai sanak pamiliku? Inginkah kalian berdamai dengan Belanda putih mata? Sulewatang Petimpeng Lemanda Sini kemudian berdiri dan bersimpuh di hadapan Raja Bulo-Bulo. Guru semangat Nepuata. Akulah laki-laki penggugur embun Petimpeng, ayam jantannya daerah Kahu dan Kejuara, pengembaranya Bone, delegasi panglima perangnya Telu Limpoe, keluar daerah. Lihatlah hambamu ini, bersedia menjadi perisai di tengah-tengah peperangan dan bersedia melawan sampai titik darah penghabisan. Kelak akan menggemparkan dunia di kerajaan Bulo-Bulo dalam benteng Manggarobombang. Hamba malu dilihat pemimpin-pemimpin kerajaan Bulo-Bulo kalau aku tidak membawa berita yang menggemparkan yang akan dianut oleh keturunanku. Setelah itu, ibanya kemudian berdiri. Beliau adalah Arung Lamati yang mengucapkan ikrar. Akulah yang bernama ibanya yang bergelar Sisila Ponggawa, panglima kerajaan Bulo-Bulo. Aku telah bersiap dengan kerisku yang berbentuk malela pinceng reolo sampai tetes darah penghabisan. Tak usahlah aku diakui oleh keturunanku dan kelak dikutuk dewata jika aku mundur tanpa melalui pahlawan. Kemudian Arung Tondong Pasandre Deng Pelingang berdiri. Ia berkata, lihat hamba, wahai Raja Bulo-Bulo, dan pandanglah hamba sesamaku Pak Berani, dan akulah yang bernama Itulere Deng Pelinge, pemangku kerajaan Tondong. Aku siap menghancurkan musuh. Aku tidak akan mundur melawan kompeni Belanda. Jika sekiranya terjadi pertempuran yang hebat dalam daerah kerajaan Bulo-Bulo di Manggarobombang. Setelah itu disusul Sulewatang Lamati,
Beliau berkata, "Wahai tuanku Raja Bulu-Bulu, lihatlah hamba dan pandanglah sekalian penghuni istana. Perhatikan sekalian Pak Berani. Kalau aku dikalahkan, akan kupasang sarung putihku yang halus, masuk di lapisan tanah. Kusamakan saja dunia dan akhirat, karena masing-masing menanti karunia Tuhan. Aku tidak ragu dikirim ke medan perang dan dikepung di tengah kancah pertempuran." Lalu Lekuseng Daeng Pewinru, sang penggawa perang Awang Tangka, berdiri lalu berkata, "Kuru sumengemu yang mulia, Raja Bulu-Bulu, akulah yang bernama Lamakuseng Daeng Pewinru, siap sedia dijadikan perisai di tengah padang. Barisan yang aku pimpin adalah semua laki-laki yang diakui jantan, seperti ayam sabung pilihan yang telah lama dikurung untuk menantikan musuh yang berani mengganggu kerajaan Bulu-Bulu. Tidak usahlah aku dilihat sebelah mata, sekalipun jika kembali tanpa membawa kemenangan oleh tunas-tunas di masa yang akan datang." Lalu Lamakawali Petawala dengan keris terhunus, ia berdiri dan berkata, "Pandanglah aku, wahai Raja Bulu-Bulu, lihatlah wahai yang mulia, kalau benar besok terjadi pertempuran di Manggarbombang, aku tidak rela dilihat sebelah mata, sekalipun oleh seluruh isi istana, kalau saya kembali tanpa berita berlapis kemenangan untuk keturunanku kelak." Terakhir, Lamakeroda Basokalaka, Panglima Kerajaan Telu Limpoe, berkata, "Pandanglah aku, wahai Raja Bulu-Bulu, dengarlah seluruh penghuni istana, kalau sekiranya besok terjadi pertempuran dan lalu aku tidak menampakkan diri atau kembali tanpa membawa kemenangan yang kupusakakan kepada turunanku, dengarlah semboyan rakyat Bulu-Bulu, aku pantang mundur, berlaga laksana kerbau, menggapai laksana buaya lapar mencari mangsa." Setelahnya, Lamakeroda bersama para pemimpin pasukan menyiapkan strategi perang, lalu mengevakuasi Raja Bulu-Bulu ke Patimpeng. Saat evakuasi raja, Laenro mengambil alih kekuasaan dalam masa perang berlangsung sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang Telu Limpoe. Tanggal 19 Maret 1825, serangan armada Belanda dimulai. Induk pasukan kerajaan Bulu-Bulu beserta laskarnya dari kerajaan Awang Tangka menempati benteng Manggarobombang dan tokoh-tokoh di bawah pimpinan Panglima Kerajaan Bulu-Bulu, Basokalaka. Laskar Kerajaan Tondong menempati Tui di bawah pimpinan Tolere Daeng Palinge. Laskar Kerajaan Patimpeng di bawah pimpinan Mapabali Petatulolo menempati Pasahakui dari Beringeng. Laskar Kerajaan Lamati menempati Larea-Rea dan Sungai Tangka di bawah pimpinan Ibanya Deng Sisila, dan laskar gabungan lainnya di bawah pimpinan La Muhammad dan laskar Cakela di bawah pimpinan Lamatanete menempati sebuah benteng paling selatan. Sementara pasukan induk Besek Kejuara bersama utusan Telu Pocoe mempertahankan pelabuhan Bejoe yang dipimpin oleh Arung Amali bersama Besek Kejuara. Dan akhirnya pendaratan pasukan marinir di Manggarobombang dimulai. Pertempuran itu berkoar dan berlangsung sengit 4 hari 4 malam. Pasukan darat dan laskar bantuan dari arah Kajang setelah melalui pertempuran pasukan Telu Limpoe di Kaloling sepanjang jalan menuju Beringeng itu langsung ikut terjun dalam medan pertempuran yang sengit di Manggarobombang. Alat perang Belanda yang tergolong canggih di masanya tersebut singkatnya mampu diimbangi oleh keterampilan dan mobilitas pasukan berkuda Telu Limpoe dari arah Batu Lapa sebelah barat Manggarobombang yang secepat kilat dan terus-menerus menyambar posisi pasukan Belanda di medan pertempuran yang menyebabkan ratusan korban dari kedua belah pihak. Jenderal Vangen lalu memutuskan menarik pasukannya karena tidak menemukan Raja Bulu-Bulu dan mengalihkan peperangan di Bejoe dan Watampone dengan maksud menyergap Raja Bone. Tetapi beliau pun sudah dievakuasi ke Pasempe, maka gagal totallah misi Belanda menduduki Telu Limpoe. Jenderal Vangen atas perintah Gubernur Hindia Belanda kemudian menarik pasukannya ke Jawa, sebab secara bersamaan kedudukan Belanda terancam oleh pemberontakan Pangeran Diponegoro. Dicela sebagai pemimpin tertinggi dalam sejarah perang tersebut. Sepanjang kisah hidupnya, tak sekalipun takluk kepada Belanda. Ia adalah perempuan yang anti terhadap Belanda. Mungkin cukup untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mungkar. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.